Puji Tuhan, haleluya. Bersyukur kepada Tuhan, kesempatan ini kita ada lagi dalam renungan firman Tuhan. Kita patut mengucap syukur karena Tuhan sudah memelihara kita, memberkati kita sepanjang tahun 2021. Dan kita ada di bulan yang terakhir tahun 2021 ini. Tuhan sudah menyertai kita, Tuhan sudah memberkati kita. Dan saat ini kita ada lagi dalam ibadah doa kita. Sebelum kita menaikkan doa kita, sebelum kita menyembah dan mengagungkan Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kami akan ada lagi dalam doa kami. Sebelumnya kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Kuduskan dan urapi kami, urapi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, jemaat Tuhan dimanapun berada, firman Tuhan pada hari ini saya ambil di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-25. Di sana tentang Siklak terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Tetapi saya bacakan pada ayatnya yang ke-6 saja. Firman Tuhan berkata demikian. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah saya dan saudara yang mendengar, yang melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya hari lepas hari. Tema renungan firman Tuhan pada kesempatan ini adalah ketika terjepit. Terjepit berarti kepepet, terdesak, teraniaya, tertindas, dan lain sebagainya. Ada banyak pengertian tentang hal terjepit. Dan tentunya kita juga mungkin pernah mengalami keadaan yang terjepit, keadaan yang terdesak, keadaan yang tertindas. Hanya bagaimana sikap kita agar kita keluar dari keadaan yang terjepit itu. Melalui ayat-ayat firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ini menceritakan tentang keberadaan Daud yang mengalami keadaan yang terjepit. Karena apa? Karena Siklak, tempat di mana mereka tinggal, dikatakan bahwa dihancurkan dan dibakar oleh orang-orang Amalek atau musuh. Bahkan rakyat atau orang-orangnya daripada Daud dan juga kedua istrinya dikatakan bahwa tertawan oleh musuh. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh karena ada musuh yang menghancurkan, membakar kota Siklak dan menawan orang-orangnya Daud, maka menjadikan Daud juga pada waktu itu mengalami keadaan yang sangat pedih hati. Karena keadaan itu firman Tuhan mencatat pada ayatnya yang ke-1 bahwa orang Amalek membakar habis kota Siklak dan menawan orang-orangnya Daud. Bahkan firman Tuhan berkata Daud menangis. Ayat 4, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Daud menangis, bahkan rakyat juga yang bersama-sama dengan dia menangis. Jadi betapa mereka bersusah hati, betapa sedihnya mereka karena keadaan itu. Nah, bukan hanya itu saja, dalam posisi Daud, dia sebagai seorang pemimpin yang ada pada waktu itu, dikatakan bahwa rakyat mulai melempari dia dengan batu oleh karena keadaan yang mereka alami. Dan hal inilah yang menjadikan Daud menjadi terdesak, menjadikan Daud terjepit.
Di sisi lain bahwa musuh telah menghancurkan Siklak, telah menawan orang-orangnya bahkan istrinya, tetapi juga rakyat yang ada juga sudah mulai melempari dia dengan batu. Jadi hal ini menjadikan Daud sangat terdesak, sangat terjepit. Nah, bagaimana agar Daud bisa keluar dari keadaan yang sangat menyedihkan hati, yang sangat terdesak ini? Kita melihat bahwa pada ayat pembacaan kita tadi, pada ayatnya yang ke-6 dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Jadi anak laki-laki dan perempuan mereka itu tertawan oleh musuh. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Jadi ketika Daud mengalami keadaan yang terjepit, keadaan yang terdesak, Daud menguatkan hatinya, imannya, kepercayaannya kepada Tuhan Allah yang hidup. Ia percaya bahwa Allah mampu dan sanggup untuk menolong dia, melepaskan dia dari musuhnya, dan Allah mampu menolong dia membebaskan orang-orangnya yang tertawan. Allah mampu untuk menolong dia keluar dari keadaan yang terjepit itu. Dan benar, ketika dia menguatkan hatinya, maka mulailah ia datang kepada Tuhan. Pada ayat-ayat selanjutnya, di sana diceritakan bagaimana Daud datang bertanya kepada Tuhan, apakah dia diizinkan Tuhan untuk mengejar musuh yang telah menghancurkan kota Siklak, bahkan menawan orang-orangnya. Dan Tuhan mengizinkannya, sehingga pada waktu itu dikatakan bahwa Daud akhirnya mengejar orang-orang yang telah menghancurkan, itu mengejar musuhnya, telah menghancurkan Siklak dan juga menawan istri dan rakyat yang ada pada waktu itu. Dan pada akhirnya saudaraku, oleh penyertaan Tuhan, Daud mengalami kemenangan. Haleluya. Dan tentunya ini tidak lepas dari bagaimana Daud menguatkan hatinya. Bagaimana Daud mulai meneguhkan hatinya dan meneguhkan keyakinannya tentang Allah yang dia sembah. Allah yang sudah menyertai dia sampai pada saat itu. Itulah yang menjadikan dia berkemenangan. Nah, bagaimana dengan kita? Tentunya kita juga harus memiliki keyakinan sebagaimana Daud. Kadang-kadang kita tidak dapat pikirkan sesuatu bisa terjadi sebagaimana Daud. Tidak pernah memikirkan bahwa akan terjadi serangan musuh atau serangan daripada orang Amalek. Tetapi hal itu telah terjadi dan menjadi kenyataan. Dan biarlah ini menjadi pelajaran di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang benar. Nah, karena itu mari kita melihat beberapa hal. Yang pertama, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang pertama adalah kita harus waspada dan selalu berjaga-jaga. Waspada dan selalu berjaga-jaga. Mengapa? Karena ada musuh yang tidak kelihatan. Ada musuh yang mencoba menyerang kehidupan kita. Baik itu merampas damai sejahtera, baik itu merampas sukacita, baik itu merampas kemenangan kita, baik itu merampas pengharapan kita di dalam Tuhan. Iblis yang mau mencoba memperdaya kita dengan tipu dayanya, yang mungkin kita tidak pernah pikirkan. Dan bisa saja terjadi sebagaimana Daud tidak pernah memikirkan bahwa ada musuh yang datang menghancurkan Siklak. Padahal Siklak adalah satu tempat yang diberikan kepadanya untuk dia tinggal. Tapi telah terjadi sesuatu yang sangat memedihkan hati. Tetapi Daud menguatkan hatinya imannya. Demikian pula kita harus berjaga-jaga. Kita mengalami kemenangan, kita hidup diberkati, kita hidup penuh dengan sukacita, kelimpahan. Kita sudah mengalami kebaikan, kita harus berjaga-jaga. Bahwa ada musuh yang tidak kelihatan, yang mau mencoba merampas damai sejahtera, mau merampas sukacita kita, mau merampas kesuksesan kita.
Jadi kita harus hati-hati dalam kehidupan kita. Yang kedua, tapi sebelum kita lihat di dalam hal yang kedua, mari kita lihat bagaimana firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat 8, dialah ini juga boleh menjadi suatu pengetahuan bagi kita tentang firman. Sebab di dalam 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis yang berjalan keliling mengaum mencari orang yang dapat ditelannya. Juga di dalam Yohanes pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-10. Di sana firman Tuhan juga mengatakan dengan jelas, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Iblis datang hanya untuk mencuri. Iblis datang hanya untuk membunuh, bahkan mengambil sukacita, mengambil kehidupan yang diberkati atas kehidupan kita. Jadi kita harus selalu berjaga-jaga, kita harus selalu waspada. Hal yang kedua adalah berhentilah menangis. Mazmur pasalnya yang ke-37, di sana ayatnya yang ke-8, firman Tuhan berkata, 37 ayatnya yang ke-8, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Ketika kita mengalami keadaan yang terdesak, bila mana itu kita tidak pikirkan tetapi dia terjadi dan diizinkan oleh Tuhan, maka ada suatu rahasia agar kita bisa terlepas dari semuanya itu adalah berhenti untuk menangis, berhenti untuk menyalahkan diri, berhenti untuk menyalahkan orang lain. Karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Berhenti untuk menyalahkan diri kita bila mana kita mengalami sakit. Berhenti kita berkeluh kesah. Sebab itu tidak akan menyembuhkan kita. Jadi berhentilah menangis. Berhentilah untuk menyalahkan siapapun. Berhentilah untuk berkeluh kesah. Tetapi apa yang kita lakukan? Hal yang ketiga, ini menjadi solusi bagi kita. Hal yang ketiga adalah bangkit dan berdiri tegak di dalam iman kepada Tuhan. Ketika mengalami keadaan yang terjepit, ketika mengalami keadaan yang terdesak, jangan menangis. Berhentilah menangis kalau engkau sedang menangis. Berhentilah menyalahkan siapapun. Berhentilah menyalahkan diri kita sendiri. Berhentilah untuk berkeluh kesah. Tapi mari datang kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak. Sebagaimana firman Tuhan yang senantiasa menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan bertindak akan setiap kehidupan kita. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-37. Di sana ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-4. Di sana sangat jelas firman Tuhan katakan. Bahwa kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita harus bangkit. Sebab kita percaya. Di dalam Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat 8. Bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Ia tetap Allah yang hidup, yang mampu dan sanggup untuk menolong setiap kehidupan kita. Allah yang mampu dan sanggup untuk membebaskan kita dari setiap persoalan, masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28 firman Tuhan juga berkata bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Kita lihat Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Jadi biarlah kita hanya datang kepada Tuhan. Sebagaimana Daud ditolong oleh Tuhan, kita pun bila datang kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Ketika terjepit, ketika terdesak, datanglah kepada Tuhan. Jangan lupa selalu berjaga-jaga dalam setiap keadaan. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang datang bagi kami. Tanamkan di dalam hati kami, berikan kekuatan untuk kami dapat melakukannya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.